Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Acan Per tentunya. Nah, sebelum gua mulai, gua ingin mengucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe channel gua. Ya, seperti yang kalian tonton sebelumnya, gua di video sebelumnya review terkait Toys Fair ya, yang ada di Lipo Mall Kemang. Itu store-nya lumayan banyak, figur-figurnya juga banyak. Semoga kalian yang kesana dapat yang kalian cari ya. Dan yang nggak dapat semoga bisa sekedar cuci mata aja. Ya, di video gua kali ini gua akan review dari jenis Gunpla ya, dari grade Master Grade. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di sebelah kanan gua sudah ada Gundam Master Grade. Penasaran bukan? Ini dari jenis apa? Yuk kita lihat. Ya guys, gua mulai aja. Nih di sini gua ada figur yang namanya MG Wing Zero Custom High Rim High Resolution. Nah, kenapa dia namanya High Rim? Karena dia versi detail banget. Nih, seperti ini Gundamnya. Nah, sebelum gua lanjut lagi, ini yang gue punya ini versi bootleg KWS. Dia merek Daban. Nah, ya. Jadi gue ini beli yang bootlegnya ya, karena yang originalnya itu harganya lumayan mahal, di kisaran kalau nggak salah di 1,5 sampai 2 juta rupiah yang produk Bandainya. Nah, kalau yang ini nih, yang punya gue ini merek Daban, harganya hanya kisaran 400 sampai 500 ribu rupiah. Lumayan beda jauh kan harganya. Makanya gue beli yang versi bootlegnya karena belum cukup uangnya. Nah, ini tapi setelah gue rakit dan gue lihat detailnya itu bagus ya. Daban ini kalau gue bilang dia KW-nya benar-benar KW super detail banget. Jadi gue bilang sih hampir nyaris mirip seperti originalnya. Nah, oh iya, ini yang versi High Rim. Kenapa namanya High Rim? Karena dia sebelumnya itu versinya ada banyak ya. Gundam ini peminatnya banyak. Gundam Wing Zero Custom ini dia dari jenis high grade-nya ada, kemudian RG-nya pun juga ada, master grade-nya juga pun ada, bahkan perfect grade-nya juga ada. Karena peminat Gundam Wing Zero Custom ini lumayan banyak, makanya Bandai sampai buat di semua grade. Kalau nggak salah di versi SD-nya juga ada dah kalau nggak salah. Nah, dan juga dia dari jenis berbagai jenisnya juga banyak, versi KA, versi OVA, aduh gua lupa dah pokoknya. Nah, kenapa dia versinya High Rim? Karena dia adalah perbaikan dari yang versi sebelumnya. Yang sebelumnya yang kalau yang nggak High Rim itu dia sayapnya cuma 4. Yang sisi sini nih, sisi kiri kanannya 2 sama sisi belakangnya 2. Nah, cuma itu aja sayapnya. Kemudian di High Rim ini ditambahkan 2 tambahan sayap, bisa dibilang sih 4 ya, di sini sama di belakangnya yang warna abu-abu. Jadi dia super detail banget. Jadi ketika diposein benar-benar hampir kelihatan semua sayap-sayapnya. Dia ini Gundamnya cukup unik ya. Dia sayapnya itu benar-benar sayap, beda dengan Gundam yang lain. Kalau yang lain kan berupa booster, kalau enggak jet, kalau enggak pesawat. Kalau ini dia memang seperti benar-benar kayak sayap burung merpati. Nah, untuk lebih detailnya yuk kita lihat
lebih dekat lagi. Nah, ini guys tampilan dekat dari MG Wing Zero Custom High Rim High Resolution. Nah, yang seperti kalian lihat di sini ada gua sediain semua part-part yang didapat. Gue ingetin sekali lagi, yang gua punya ini merek Daban. Jadi yang perlu kalian tahu, Gundam Bootleg itu mereknya macam-macam ya. Yang gue tahu itu ada dari Hongling Gao Gao yang video gue pertama, yang kedua ada Daban, ada Dragon Moko, ada MJH, ada Supernova. Nah, ini boxnya itu simple, nggak ada gambarnya, cuman tulisan kode doang. Berhubung boxnya polos doang, jadi gua nggak kasih lihat ke kalian. Kalian searching aja di Google. Nah, ini tampilan dekatnya. Nah, ini full rakit, udah gua lining semua bagiannya. Nah, ini dia Daban itu merek KW Super ya, jadi dia hampir mirip banget sama yang versi originalnya. Nah, gue mulai dari partnya dulu aja ya. Kita dapat part meriam beamnya. Nah, meriam beamnya ini dapat 2. Udah gue lining dan sedikit repaint. Nah, yang gue bilang, gue ini rada buru-buru ngerakitnya sehingga ada napmak. Nah, kalian bisa lihat. Sebenarnya sih bisa diamplas, cuman gue lagi males lagi ngerakit ini, jadi gue biarin aja. Jadi gue repaint aja silver biar nggak terlalu terlihat. Nah, seperti ini. Ini buat pegangannya, dia bisa dipisah jadi 2. Harus tetap perlahan ya, walaupun. Nah, seperti ini. Dia seperti filmnya ya, meriam, dapat meriam bitnya ada 2. Kemudian dapat efek sabernya warna hijau. Nah, beda dengan seri Gundam Seed Destiny atau Gundam Seed, dia warna pink, ini warna hijau kalau di seri animenya. Kemudian dapat part cadangan tangannya. Nah, di sini buat seri yang ini dia tangannya itu artikulasinya hanya di jempol ya, di sisanya nggak ada. Beda dengan yang MG Infinite Justice video gue yang pertama. Bagi yang belum nonton, silahkan ditonton. Nah, kemudian dapet perisainya seperti ini. Oh iya, ini Gundam Wing Zero High Rim ini, dia itu bisa transformasi jadi pesawat ya, tapi berhubung agak ribet ngerubahnya, jadi mungkin di video ini nggak gue kasih lihat pose jadi burungnya, karena agak susah buat posin burungnya juga dan balikin lagi seperti semula. Kalian bisa cek aja di Google bentuknya seperti apa. Kemudian buku panduannya seperti ini. Nah, jeleknya di Daban itu yang produksi barunya itu dia nggak nyediain buku panduan yang langsung include di boxnya. Jadi dia kayak harus download dulu ya, download, lu ngeprint sendiri, terus tapi kalau sellernya baik, lu udah di printin. Cuman kalau printan dari seller itu biasa jelek, printannya kayak fotokopian. Jadi sebaiknya lu minta linknya aja, linknya lu minta, lu print sendiri. Dan kalau lu print sendiri jadinya bisa agak lebih jelas, nggak berwarna, dia hitam putih.
Jadi ini gue print sendiri, gue dikasih link downloadnya sama sellernya, lumayan jelas panduannya. Ini yang gue bilang tadi, dia bisa jadi burung. Nah, kemudian gue mulai dari sayapnya. Nah, ini dia sayapnya, kayak burung. Nah, karena ini bootleg, ada bagian yang loss, entah mungkin karena gue dapet yang loss itu artinya rada longgar sedikit di punya gue. Nah, di bagian yang atas ini nih, dia rada longgar tuh. Tapi kalau dipasang dia enggak. Jadi dia kalau ganti ke pose aja rada copot dikit, cuman kalau udah terpasang posenya dia kuat kok. Cuman ada loss di sewaktu kalau lu mau ganti posenya aja. Tapi kalau udah ganti pose dia kuat. Nih sayapnya, ini udah gua lining, full lining semuanya. Dan ini tempat sabernya, ini ada artikulasinya, cuman gua lupa bagian mana. Nah, dia bisa diputar seperti ini, yang bagian belakang, sayap belakangnya, terus dia bisa di naik turunkan kalau nggak salah. Jak. Sebentar, gua rada lupa karena gua ngerakitnya udah dari 2 bulan yang lalu. Oh, yang ini dia cuma bisa kayak gini aja. Nah gini nih. Nah, bisa kayak gini. Terus yang bawahnya juga setahu gue dia bisa. Oh, nggak bisa. Bisa kan? Nah, bisa seperti ini. Nah, kayak terbuka seperti itu. Yang sebelah juga sama. Gue langsung yang selanjutnya aja, sayapnya. Nah, ini karena dia high rim, dia bisa diturunkan seperti ini. Nah, dia detail banget ya. Setahu gue ini bisa diturunkan lagi yang sebelah sininya. Cuman gue lupa. Nah, seperti ini. Nah, jadi terbuka seperti ini. Dia benar-benar high resolution, dan juga dia bisa diputar. Sebenarnya sih gampang, cuman rada jadi berantakan posenya semuanya. Jadi ntar kalau lu pengen tahu, lu beli aja kayak gimana modelnya. Di sini juga ada sayapnya yang belakangnya. Ini juga. Langsung aja gua ke Gundamnya ya. Tuh, seperti yang gue bilang, dia copot bagian atasnya. Nah, ini Gundamnya. Nah, ini jelas banget kan, detail. Matanya warna hijau. Nah, lumayan terlihat. Nah, gue mulai dari kepalanya. Artikulasinya bisa nunduk, dia bisa ngedangak, bisa berputar. Sebentar, ini tanduk mau bandai mau bootleg dia gampang copot. Bisa berputar 360 derajat. Pelan-pelan ya, dia bisa copot juga. Nah, kemudian di bahunya, karena ini harim, dia benar-benar penyempurnaan. Dia di sebelah sininya bisa dipisah-pisahkan seperti ini. Nah, dia bisa digabungkan seperti ini. Nah, dia menandakan dia high resolution. Pundaknya bisa dinaikkan seperti ini. Tangannya bisa ke samping 90 derajat. Kurang fokus. Nah, 90 derajat. Kemudian pergelangan tangannya bisa 360 derajat. Nah, yang gue bilang tadi, ini artikulasi tangannya hanya aja di jempolnya aja. Di yang jari-jarinya nggak ada. Bedanya sama MG Infinite Justice. Cuma dari sisi kualitas Daban sama Hongling
lebih bagus Daban. Dia plastiknya lebih bagus, dan kalau gue bilang hampir-hampir mendekati Bandainya ya. Nah, kemudian sebelah kanannya sama, jadi gue skip aja. Nih, kemudian bagian sininya nih, dia ada tembakan di dekat dadanya tuh, seperti di animenya. Nah tuh, nah ini dadanya, tengahnya, tempat pilotnya itu kalau saya di sini, tapi gue lupa pasangnya, gue skip aja. Kemudian di bagian pinggangnya itu bisa dia ke bawah seperti ini, kemudian bisa rada naik, bisa sih, cuman gue rada lupa supaya dia bisa, cuman agak ribet aja mungkin ke alang. Kemudian bisa geser seperti ini, lumayan banyak gesernya karena dia berada di rada atas ya, beda sama yang versi MG Infinite Justice. Bisa lu lihat perbandingan, dia agak di atas buat geser ininya tuh, jadi dia lebih miringnya, bisa lebih banyak. Nah, kemudian di sininya nih bisa dinaikkan seperti ini, bisa diturunkan. Nah, bagian waistnya bisa dinaikkan, bisa ke samping sedikit, bisa dikembalikan. Untuk yang belakangnya seperti ini buat naruh sayapnya, seperti ini belakangnya. Ini bisa dinaikkan seperti ini, bisa dikembalikan. Sebentar, terlepas. Ini karena gua pose-posein artikulasinya ya, jadi dia ada yang copot. Nah, untuk bagian kakinya nih bisa dilihat kalian, detail banget kakinya tuh, dibandingin versi lamanya jauh ya, ini lebih detail, kelihatan bagian-bagiannya. Nah, untuk artikulasinya mulai dari kaki kirinya, nah bisa maju naik ke atas seperti ini. Nah, sepatunya bisa dinaikkan, diturunkan. Tapi ini ada artikulasinya dikit nih, nggak terlalu lihat. Ini bisa dinaikkan turunkan juga. Terus ini lututnya bisa seperti ini, harus hati-hati ya, walaupun bootleg Bandai tetap hati-hati. Nah, ini lututnya bisa diturunkan seperti ini. Nah, terus seperti ini. Nah, lututnya itu ada lepas. Kemudian lagi harus pelan-pelan buat artikulasinya. Nah, dia bisa, nah lumayan mentok ya, seperti ini nih. Nah, untuk lututnya kalian bisa modelin macam-macam, mau di posisi sebelah mana bisa diatur. Nah, dia sebenarnya bisa ke belakang, cuman kehalang oleh bagian belakang ininya. Nah, untuk bagian kaki kanannya sama aja ya, jadi gue skip aja, langsung aja gue ke bagian pose-posenya tentunya. Yuk kita lihat pose-pose dari MG Wing Zero Custom High Rim merek Daban. Yuk.
Oke guys, itu pose-pose dari MG Wing Zero Custom High Rim dari versi Daban. Sebenarnya banyak ya pose-pose yang bisa lu buat dari Gundam ini, cuman berhubung karena partnya terlalu detail, jadi ketika ngubah pose itu agak sedikit ribet, apalagi di bagian tanduk ya. Kalau lu posein mau bandai, mau bootleg, kalau lagi posein ganti pose, kesentuh rata-rata sering copot. Nah, mungkin kalau lu mau ngakalin sih dilem, cuman gua nggak suka dilem, jadi gue biarin aja, asal jangan sampai hilang aja. Nah, jadi cukup sekian dari video review gue kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika kalian tidak suka, silahkan tombol dislike-nya. Dan jika ada komentar, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jika kalian ada Gundam atau action figure yang ingin gua review, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jika gua ada bahannya, gua akan buat video reviewnya untuk kalian. Ya, sampai jumpa di video gua berikutnya. Terus pantengin channel gue ya. Sampai jumpa.